dalam rangka kami mencintai Rasulullah SAW. Oleh karenanya kami berkewajiban untuk menjaga marwah Rasulullah SAW daripada kelompok-kelompok yang merusak citra beliau, merusak marwah beliau. Sebagaimana kita ketahui di berbagai macam media sosial, bagaimana khurafat-khurafat yang mereka lakukan, bahkan penghinaan langsung terhadap Rasulullah SAW. Salah satu contoh saja, bahwa Nabi Muhammad SAW, kemudian mantunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan cucunya Sayyidina Hasan bin Ali itu belajar nahwu pada seorang Habib. Astagfirullahaladzim. Nah, oleh karena itu kami terus menyuarakan ini dalam rangka ingin menyadarkanlah umat yang masih bermuhibbin kepada mereka, dan terutama kepada kaum Ba'alawi, agar kembali sadar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau selama ini kita hanya mengarahkan kepada dzurriyyah palsu. Kebetulan kali ini hadir bersama kita memang istimewa ini. Seorang ahli biologi, lulusan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tepuk tangan buat Dr. Sugeng Sugiharto. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah, semoga Abah juga sehat selalu. Baik, Dok. Ini terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan KAT untuk kembali memberi pencerahan kepada terutama kepada saudara-saudara kita dari Ba'alawi dan juga para muhibbinnya ya. Bertubi-tubi sudah kita jelaskan dari berbagai macam aspek. Ini kan sekarang ini, Dok, orang hanya diinformasikan tentang adanya dzurriyyah palsu, bahwa kaum Ba'alawi ini ternyata tidak terkonfirmasi secara sejarah, secara ilmu nasab sebagai dzurriyyah Nabi. Begitu juga berdasarkan keahlian antum seorang biolog, juga Anda telah berkali-kali mengatakan mustahil Ba'alawi turunan Nabi gitu kan, berdasarkan ilmu yang beliau miliki. Tentunya orang bertanya, lalu apakah ada dzurriyyah Nabi yang asli itu siapa gitu loh. Kalau sekarang kita hanya mengatakan ini dzurriyyah palsu, lalu aslinya siapa, yang mana gitu. Bisa barangkali dijelaskan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah atas kesempatannya. Kalau dulu pertemuan pertama kita mencoba berpikir induktif. Induktif itu gunanya malah untuk membatalkan dulu. Bisa diterangkan nggak di papan tulis sebentar gitu ya? Boleh. Boleh gitu. Oke, kita mulai berpikir kalau yang seperti dulu induktif cocok dengan hasil Muktamar NU yang ke-31 di Donohudan. Tes DNA itu buat menolak nasab. Kenapa? Di sini kita punya dua kandidat Ba'alawi itu haplogrupnya G. Yang di Arab sana, misalnya Raja Jordan, kita nggak yakin ini mana yang keturunan Nabi. J1 ya. Ba'alawi itu saya ini. G, Y, 3, 2, 6, 1, 3. Logikanya, ya, kalau kakeknya G, sepupunya kan G juga. Nah, sepupunya G. Dari pihak Nabi Ibrahim, yang mengaku keturunan Nabi Harun, adanya GM 277. Ini dari sini ini beda mutasinya bisa dihitung. Kakek pertamanya itu umurnya 20.800 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Ini kan seharusnya Nabi Ibrahim kan? Seharusnya Nabi Ibrahim kan? Tapi angka tahun ini masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Coret.
Padahal yang sana belum tahu loh kita. Ini gunanya. Jadi hasil muktamar NU itu seperti ini. Kalau sudah gini batal nggak mungkin. Sekarang yang J1 coba. J1. Keturunan Imam Ali seperti Raja Jordan itu masuk J, F, G, C 10.500. Yang keturunan Nabi Harun, ini jarak kakek bersamanya menurut kalau hitungannya family tree DNA itu 5.350 tahun. Ini masa yang sama dengan dinasti pertama Mesir. Ibunya Nabi Ismail dari mana? Masuk akal nggak? Ini mungkin, beritanya masih mungkin. Kalau ini nggak mungkin. Ini namanya berpikir induktif. Yang kita temukan pertama adalah yang tidak mungkin. Kalau umurnya terlalu jauh dari kerajaan Mesir, ya kita tolak. Karena riwayatnya adalah Siti Hajar itu dari Mesir. Ya. Bisa dimengerti sampai sini? Ya, oke. Nah sekarang, yang asli gimana? Seperti tadi saya sebut Raja Jordan. Terus bagaimana yang asli? Pada intinya kita, atau kami tepatnya, saya dengan Abah itu bukan mengingkari duriah Nabi yang asli. Kita mengakui duriah Nabi yang asli, asal bisa diverifikasi catatan sejarahnya dan catatan biologisnya. Harus komplit gitu ya. Sekarang catatan sejarahnya yang paling cocok siapa? Yang paling cocok kan yang jadi raja-raja. Setiap raja kan pasti ada catatannya. Ya. Nah, keturunan Nabi yang jadi raja itu contohnya Bani Qatadah Mekah. Itu kakek moyangnya Raja Abdullah Jordan. Kemudian Bani Rashid Tabatabai di Yaman. Itu mulai abad 9 berkuasa. Baru berakhir di abad 20, tepatnya 1970. Kemudian Bani Muhana Aroji di Madinah. Itu berkuasa sekitar abad 11 sampai abad 16. Itu Husaini. Kemudian Bani Idris di Maroko. Sayangnya Bani Idris ini kita belum menemu yang confirm siapa gitu. Kemudian yang masih berkuasa kan Bani Alawi, masih di Maroko. Kemudian Bani Qatadah juga di Brunei. Sultan Brunei itu insya Allah masih keturunan Bani Qatadah. Kemudian ada di Tabaristan tapi sudah catatannya kurang jelas ya sampai sekarang. Kalau yang berkuasa sekarang itu Ayatollah Khamenei juga duriah Nabi. Itu keluarganya juga sudah tes DNA. Artinya kalau terbukti ya kita akui. Kalau nggak terbukti gimana gitu. Sekarang saya buat bagan silsilahnya. Kita tahu kalau menurut klaim mereka, ya, itu pada tahun 2018, itu tepatnya keponakan Raja Abdullah Jordan, dari cabang berbeda ya. Raja Abdullah Jordan itu kan keturunan Syarif Ali Haidar. Punya kakak, namanya Syarif Aun Arofik. Aun Arofik itu turun-temurun ke bawah, kira-kira 5 generasi lah. Itu ada cucunya yang bernama Nasir bin Jamil bin Ali Al-Aun itu. Ali Al-Aun itu bapaknya kalau nggak salah Abdullah. Abdullah punya bapak Muhammad Abdul Aziz. Muhammad Abdul Aziz itu bapaknya Syarif Aun Rafiq tadi. Nah, Aun Rafiq kan diganti adiknya Ali Haidar yang kemudian menurunkan Raja Jordan. Nah, Syarif Nasir ini tes DNA dan diumumkan di tahun 2018. Ketahuan haplogrupnya, saya buat di bawah ya, J, F, G, C, 9585. Ini cabang tuh ya. Sekarang, ini kalau cuma satu ini kan susah dipercaya, kita kan ragu tuh. Sekarang kalau nggak ada kakeknya, cara bandinginnya pakai apa?